Semua yang hilang pasti ada gantinya, bahkan mungkin lebih baik dari sebelumnya, termasuk soal pasangan. Soal gantinya datang lebih cepat atau lambat, itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya tentang satu kata, yaitu ikhlas. Sesederhana itu sebetulnya. Tapi, nggak sesederhana itu kalau dijelasin. Tahu nggak apa yang bikin nggak sederhana? Yang bikin nggak sederhana adalah rasa memiliki yang tumbuh pada diri kita. Rasa memiliki membuat kita melekat pada hal tersebut. Analogi paling simpel soal keikhlasan itu ya kayak tukang parkir. Mereka nggak pernah sakit hati saat kendaraan yang dititipkan ke mereka diambil kembali oleh pemiliknya. Sebagus apapun kendaraan itu, sesuka apapun mereka pada kendaraan itu, kalau sang pemilik berkehendak mengambil kembali, ya sudah, lepasin tanpa ada beban. Karena mereka nggak ngerasa memiliki. Mereka paham bahwa semua itu hanyalah hal yang dititipkan pada mereka oleh sang pemilik. Tugas dan tanggung jawab mereka hanyalah menjaga tanpa merasa memiliki. Pertanyaannya, siapakah kita sampai merasa berhak memiliki lebih dari sang pemilik sejati? Lalu apa penyebab orang sulit mengikhlaskan? Oke, gini. Dari kecil kita diajarin bahwa untuk dapetin sesuatu, maka kita harus berusaha sekeras mungkin. Setelah dapat apa yang kita mau, kita diajarin buat nyimpen itu, dilindungi, jangan sampai hilang, dan berbagai bentuk usaha lainnya. Bahkan di lagu Balonku juga diajarin gitu kan dari kecil. Meletus balon hijau, dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Lah, emangnya megang balon erat-erat itu bisa bikin balon itu nggak meletus? Tetap bisa meletus kan? Dengan pemahaman bahwa jika kita udah memperjuangkan, maka kita berhak memiliki, itu akan membuat kita melekat pada hal-hal yang kita perjuangkan. Makin melekat kita dengan hal itu, makin sakit juga saat kita kehilangan. Kita juga jadi sulit mengikhlaskan sesuatu karena kita selalu berpikir sebab akibat. Jika aku melakukan A, maka dapatnya B. Padahal belum tentu. Kita berpikir kalau kita udah ngelakuin hal baik ke pasangan, maka pasangan akan melakukan hal baik ke kita. Kalau kita udah setia, maka pasangan juga akan setia. Kalau kita memperjuangkan hubungan, maka hubungan akan berhasil. Belum tentu. Berapa banyak cerita di sekitarmu yang harus dihitung buat buktiin asumsimu itu keliru? Dunia nggak berjalan seperti maunya kita. Kadang random, kadang kebalikannya. Pernah nggak sih kamu nyari barang apa gitu yang hilang? Makin kamu pengen cepet ketemu, malah makin nggak ketemu. Begitu kamu stop nyari dan udah pasrah, nganggep itu ya udahlah hilang gitu. Tiba-tiba nongol, ketemu. Ketemunya pun di momen yang nggak kita harapin. Seringnya malah pas udah bener-bener nggak pengen itu lagi. Gitu. Jadi keinginan kita tuh udah lepas. Pasti pernah ngerasain gitu kan? Ceritain deh pengalamanmu di kolom komentar. Aku pengen tahu juga hal-hal yang semacam itu. Nah, logikanya kalau kita pakai prinsip jika maka yang kita percayai tadi, harusnya makin kita nyari, makin cepat ketemu dong. Iya kan? Tapi mungkin ada yang bilang sih, aku kalau nyari benda makin dicari makin ketemu tuh. Ya memang. Karena aku udah bilang tadi, bahwa dunia nggak berjalan sesuai maunya kita. Kadang random, kadang sebaliknya. Nggak ada yang pasti gitu. Nah, aku jadi inget ajaran satu filsafat yang namanya stoikisme. Dalam prinsip filsafat stoikisme, kehidupan kita dibagi jadi 2 dimensi, yaitu dimensi eksternal dan dimensi internal. Dimensi eksternal itu dimensi yang ada di luar diri kita. Hal-hal yang bisa terjadi gitu aja tanpa bisa kita kontrol sepenuhnya. Misalnya, hujan, terbitnya matahari, arah angin berhembus, bahkan sesimpel sikap orang atau pikiran orang lain terhadap kita. Itu hal-hal yang benar-benar nggak bisa kita kontrol. Selama fokus kita terarahkan untuk mengontrol ini, maka kita akan sangat sulit mengikhlaskan sesuatu. Karena kita akan selalu berharap, harusnya gini, harusnya gitu. Dimensi kedua adalah dimensi internal. Hal-hal yang berada dalam diri kita sendiri. Contohnya, persepsi kita terhadap sesuatu, rasa takut kita, keinginan kita terhadap sesuatu, dan respon kita menghadapi hal eksternal tadi. Hal-hal yang internal inilah yang benar-benar bisa kontrol sepenuhnya. For your information ya, saya ini kan orang Jawa. Ada 2 kata menarik dalam terminologi Jawa yang berkaitan dengan kekecewaan. Dan yang bisa kita jadikan referensi untuk proses pengikhlasan. Nah, ini kaitannya sama dimensi kedua tadi, yaitu dimensi internal. 2 kata itu adalah milik dan meli. Mirip kan?
Tapi beda arti. Milik bisa diartikan harta benda atau bisa juga diartikan sebagai rasa memiliki. Kita udah singgung di depan tadi soal tukang parkir kan? Sedangkan milik itu artinya keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Kalau dalam relationship, kita bisa artikan itu sebagai keinginan dia jadi jodohku, atau keinginan dia kembali padaku, atau bahkan keinginan agar dia menyesal bagi orang yang udah kecewa gitu ya. Itu adalah dimensi internal yang bisa kita fokuskan. Nah, hal ini dipertegas oleh seorang filsuf Jawa bernama Ki Ageng Suryo Mentaram. Beliau pernah bilang gini, yang menangis adalah yang berpunya adalah yang kehilangan adalah mereka yang ingin. Maksudnya gini, ketika ingin sesuatu, maka kita juga perlu sadar bahwa kita juga bisa nggak dapat sesuatu. Mungkin kamu udah mulai sadar nih, terus muncul di pikiranmu, oke, aku ngerti nih sekarang, tapi gimana caranya untuk ikhlas? Oke, kita akan bahas soal kunci mengikhlaskan. Ada 2 kunci yang bisa bantu kita mengikhlaskan seseorang yang kita sayang tentunya. 1, sadar bahwa semua hanya titipan. Kita perlu sadar bahwa sesuatu, apapun itu, termasuk hubungan, adalah titipan. Tugas kita hanya menjaganya sementara. Ya, kalau orang bilang, jagain jodoh orang gitu. Dengan mengubah sudut pandang dari anggapan bahwa ini tuh milikku, diubah jadi, ini tuh cuma titipan buat aku. Jadi aku cuma bisa jaga dia gitu. Dengan hal itu, kita bisa ngurangin beban emosional yang muncul saat kehilangan. Sama kayak tukang parkir yang cuma ngelakuin tugasnya, kita pun bisa terima perpisahan tanpa rasa hancur. Yang kedua, ngurangi nengok ke belakang. Gini deh, gimana reaksimu kalau kamu nebeng orang naik motor atau mobil, tapi mata si sopir itu nggak pernah ngeliat ke depan? Dia ngeliatin ke spion terus-terusan selama perjalanan. Gimana kira-kira perasaan? Takut? Aneh? Kamu akan bilang, kok gitu kan? Itu sama persis kayak ikhlas. Kamu akan sulit mengikhlaskan kalau terus melihat ke belakang. Alasan kenapa kaca spion didesain lebih kecil dari kaca depan, itu biar kita fokusnya ke depan. Boleh sih sesekali nengok ke belakang. Bukan buat ungkit semua yang udah kita berikan, tapi biar kita bisa belajar dari kesalahan. Ikhlas dimulai dari nggak ngerasa memiliki, lalu memberi sesuatu tanpa ngungkit lagi. Karena yang udah lewat, ya tempatnya di masa lalu. Bukan kita bawa terus sampai saat ini. Ikhlas pastinya mendatangkan hal-hal baik di masa depan. Namanya masa depan, pasti datangnya belakangan. Atau mungkin aja, selama ini, yang baik-baik udah ada di hadapan kita. Tapi kelewat gitu aja. Soalnya, kita masih fokus lihat ke belakang.